Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Terlebih dahulu kita akan membaca mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sikap umat Islam terhadap sholat. Sikap dan perilaku orang yang mengaku beragama Islam terhadap sholat amat beragam. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, dan ada pula yang kadang-kadang sholat, dan kadang-kadang tanpa merasa berdosa tidak mengerjakan sholat. Orang yang sholat memerlukan banyak penawar guna menyehatkan sholatnya, dan orang yang tidak sholat perlu banyak diberikan nasihat dan pengajaran untuk menyadarkan jiwa dan batinnya. Kuda usaha sulit tersebut perlu dilakukan agar kita dapat memperoleh orang-orang yang sehat, segar dan sempurna sholatnya, dan agar kita dapat memulihkan jiwa yang telah rusak, yang tidak merasa perlu mendekatkan diri kepada Tuhannya secara beransur-ansur. Mengingat kaidah wasfud dawai ba'da taskis sidai, atau membuat resep obat sesudah memeriksa penyakit. Membahas keterangan penawar sesudah mengetahui penyakit yang menghinggapi si sakit atau yang diidapnya. Maka kita lebih dahulu memperhatikan dua hal. Pertama, kondisi sholat yang dilaksanakan oleh mayoritas umat Islam. Kedua, penyebab orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat dan sepanjang hayatnya berkecimpung dalam kancah kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengerjakan sholat. Apabila kita perhatikan kondisi umat Islam yang melaksanakan sholat, terlihat berbagai keadaan yang mengecewakan. Terpampang hal-hal yang menyebabkan kita mengerutkan kening dan menghela nafas karena sholat telah disia-siakan umat. Akan kita lihat berbagai golongan dari pelaku-pelaku sholat tersebut, dan kita lihat bagaimana ulah mereka. Pertama, kelompok yang melakukan sholat semaunya saja, tidak memperdulikan kesempurnaan rukun, kesempurnaan syarat, tidak mengacukan kemakruhan, tidak mementingkan urusan-urusan yang disunahkan. Tegasnya mereka tidak mau tahu apakah perbuatan A adalah rukun, apakah perbuatan B adalah syarat. Mereka mengira bahwa apabila telah berdiri, ruku, sujud, membaca Al-Fatihah adalah sudah cukup dan sempurna. Golongan ini telah diterangkan Nabi SAW dengan sabdanya, Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang kepada manusia umat Muhammad SAW suatu masa di mana banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, mereka yang sholat karena pengaruh kebiasaan dan tradisi. Karena itu sholat yang dilakukan ketika sudah tua, berumur lanjut, sama saja dengan sholatnya ketika masih kecil, ketika ia berdiri di samping orang tuanya. Mereka tidak memahami sedikit juga dari salatnya. Dia tidak tahu apa arti yang dikerjakan dan tidak tahu apa makna yang diucapkan. Golongan ini adalah golongan yang dimaksudkan Allah SWT dengan firman-Nya. Maka dari kawail atau kecelakaan itu diperuntukkan bagi mereka yang sholat yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un 107 ayat 4 dan 5. Dimaksud lalai dalam ayat tersebut adalah tidak mengetahui maksud yang dibaca, tidak mengetahui maksud yang dikerjakan. Mereka tidak tahu apa pengertian tasbih, ruku, dan gerakan tubuhnya dalam sholat, sama saja dengan gerak-geriknya di luar sholat. Ketiga, orang-orang yang sholat menurut cara yang telah diperoleh ketika ia belajar, yakni dengan cara yang jauh dari sempurna dan secara yang dibolehkan bagi mereka yang sedang dalam belajar. Keempat, orang-orang yang sholat dengan semata-mata meniru, tidak dengan jalan belajar kepada seorang penuntun yang dapat memberi petunjuk sempurna. Kelima, orang-orang yang sholat dengan wudhu yang tidak sempurna. Mereka wudhu dengan menyapu dahi, bukan menyapu kepala. Dengan wudhu seperti itu, ia mengerjakan sholat sepanjang hidupnya. Keenam, orang-orang yang sholat dengan tidak mau mengikuti orang lain dan tidak mau diikuti orang lain.
Ketujuh, orang-orang yang membawa dalam solatnya berbagai bid'ah. Kedelapan, orang-orang yang solat dengan keyakinan bahwa ia telah mengerjakan solat dengan sungguh-sungguh dan insya Allah Subhanahu wa taala menerima walaupun tidak disadarinya bahwa ia mengerjakan solat tidak seperti yang diperintahkan. Kesembilan, orang-orang yang tidak memerlukan khusyuk dalam solat. Jika kebetulan datang gangguan hendak buang air besar atau air kecil dalam solat, maka berjuanglah ia dengan gangguan buang air besar atau air kecil itu. Ia tahan sekuat-kuatnya. Seluruh tenaganya digunakan untuk menolak serangan air besar atau air kecil. Karena itu hilanglah khusyuknya, rusaklah jiwa solatnya, hilanglah hakikatnya, yang tinggal hanya bentuk solatnya saja. Kesepuluh, orang-orang yang solat karena keperluan dunia. Mengerjakan solat supaya dianggap sebagai orang yang taat, supaya diperbolehkan menjadi wali anaknya yang hendak dikawinkan. Maka akan kita lihat keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Mengangkat tangan ketika takbir melewati kepala, mengangkat tangan hingga dada, perut, dan mengangkat tangan seperti orang yang hendak menangkap musuh. 2. Merapatkan kaki ketika berdiri, hingga kedua belah kaki rapat serapat-rapatnya atau merenggangkan kaki terlalu jauh, yang kambing lewat di antara kedua kakinya. Dan ada pula yang berdiri seperti kuda berdiri, yakni berdiri dengan satu kaki. 3. Meletakkan tangan di atas lambung, di bawah susu sebelah kiri, meletakkan tangan di atas pusar, meletakkan tangan di atas kemaluan. 4. Mempercepat rukuk dan sujud, yakni mencukupkan dengan sekali tasbih dan tidak memberi kesempatan kepada makmum membaca 3 kali tasbih, Quran 5 atau 7 kali. Selain mempercepat rukuk dan sujud, ada pula yang bersujud seperti harimau tidur, yaitu dengan merapatkan tangan, telapak dan hastanya dengan tempat sujud, dan ada pula yang bersujud dengan menunggingkan diri untuk dilompati punggungnya. 5. Melakukan duduk seperti anjing duduk, dan ada yang meletakkan pantat di atas kedua belah telapak kaki yang dilipatkan. 6. Mengerjakan solat seperti orang telah mendengar lonceng kereta api berbunyi di tanda hendak berangkat, atau seakan-akan dikejar musuh, tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh. 7. Mengerjakan solat seperti orang sedang bermimpi. Anggota berdiri di tempat solat, hati dan ingatan menerawang. Dia berdiri tegak di musala, jiwa dan hatinya pergi ke pasar, melihat jemuran, meninjau keadaan tetangga sebelah. 8. Mengerjakan solat seperti orang yang hendak mencuri, matanya tidak tetap, sebentar ke atas, sebentar ke bawah, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Apabila terdengar bunyi suara sebelah kiri, matanya menoleh ke kiri. Apabila terdengar suara pintu berbunyi di tolak angin sebelah kanan, cepat matanya menuju ke kanan. Dalam seluruh solatnya seperti orang yang melakukan gerakan bela diri. Tangannya tidak pernah tetap, kakinya tidak pernah tenang, selalu bergerak. Ada saja yang dipegang dan yang ditarik. Ini adalah bagian kecil dari kondisi yang selalu kita lihat apabila kita suka memperhatikan keadaan orang-orang solat di surau, langgar, dan masjid-masjid. Semuanya butuh obat yang mampu memulihkan keadaan yang tidak sehat ini. Kondisi tersebut adalah kondisi yang mengecewakan orang yang insaf akan kadar dan derajat solat. Mereka tidak mengerjakan solat. Bila kita memperhatikan sejenak keadaan masyarakat sekarang, terlihat manusia hilir mudik saat azan maghrib dikumandangkan dan azan Jumat diserukan. Mereka terang-terangan tidak solat, enggan mengabdikan diri kepada Tuhan yang memberikannya kekuatan dan sebab yang cukup untuk merasakan nikmat. Jiwa mereka telah dihinggapi penyakit yang membahayakan keselamatan hakikat Islam yang mereka anut. Mereka tidak menghiraukan solat dan ibadah-ibadah lainnya. Islam mereka hanya nampak pada saat khitan, kegiatan selamatan, merayakan hari-hari besar umat Islam, yaitu 1 Muharram, 10 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, nisfu Sya'ban, 17 Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Sebab-sebab orang tidak mengerjakan salat. A. Salah sangka dan salah menempatkan. Orang-orang yang tidak solat berpendapat solat dan ibadah lainnya dikerjakan untuk meluruskan akhlak dan meluruskan budi pekerti bagi orang yang tidak memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Mereka telah punya pengetahuan tinggi berbagai falsafah barat. Oleh karena itu mereka itu bukan tidak mau solat, tetapi merasa tidak memerlukannya. Menurut anggapan mereka, solat adalah hanya untuk orang-orang surau, Pak Haji, Pak Penghulu, Pak Tani, dan kaum gembel yang tidak memiliki pengetahuan. Ada juga yang berpendapat bahwa solat adalah untuk menghubungkan diri dengan alam gaib, sedangkan mereka tidak percaya kepada adanya alam gaib tersebut. Mereka telah tertipu dengan nafsu duniawi yang menyesatkan. Golongan ini tidak saja meninggalkan solat, bahkan menghina orang yang mengerjakannya dengan alasan menyembah yang tidak ada. B. Tidak memahami pengertian solat. Sebagian kelompok manusia yang merasa tidak berdosa ketika meninggalkan solat karena tidak mempunyai pengertian sama sekali. Mereka lahir, hidup, dan besar dalam masyarakat yang tidak solat. Tidak pernah melihat orang tuanya solat, tidak pernah melihat orang sekelilingnya solat. Hanya sesekali mereka lihat para kiai mengerjakannya. Karena itu timbul kepercayaan bahwa solat merupakan kewajiban para kiai saja. Yang dilihat sejak kecil adalah selamatan-selamatan dengan doa bersama baik secara kecil-kecilan ataupun besar. Karena
Demikian persepsi mereka tentang agama ialah mengadakan doa bersama, tasakuran, kenduri, dan sebagainya. C. Kemalasan yang sangat mempengaruhi. Sebagian golongan manusia yang tidak sholat sedang mereka mengakui kewajiban dan keharusannya, lantas malas yang telah mempengaruhi jiwanya. Disebabkan malas tersebut, hilanglah keinsafan dan kesadaran tidak perlu akibat yang akan dihadapinya. D. Karena masih muda dan remaja. Sebagian golongan ada yang tidak sholat karena menganggap bahwa sholat adalah pakaian orang tua, orang-orang yang telah pensiun, dan pakaian orang yang tidak gemar kepada dunia lagi. Mereka berpendapat bahwa masa muda harus dipergunakan untuk mencapai semua keinginan dan semua yang dirindui nafsu. Setelah tua dan beruban putih, barulah datang saatnya menghadap ke surau, langgar masjid untuk bertobat dan melepaskan hutang yang telah diperbuat waktu muda. Akan tetapi kebanyakan pemuda dan pemudi yang berpendapat demikian ketika muda menghabiskan umur tuanya seperti ketika masih muda. Ketika masih muda menangguhkan sholat ke masa tua. Ketika masa tua tiba, kemalasan telah mempengaruhi jiwanya. Kebiasaan yang lama mengikat dirinya tidak dapat dilepaskan lagi. Ini tidak mengherankan karena kalam hikmah telah menetapkan, man sabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa menempuh masa mudanya dalam satu keadaan, maka dia menempuh masa tuanya dalam keadaan itu juga. Merasa resah dan pikiran kacau. Sebagian orang ada yang meninggalkan sholat karena resah dan gelisah tertimpa kesedihan atau kesusahan. Tidak sedikit orang yang tidak sholat ketika tertimpa bencana, padahal itulah saat yang sangat dibutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. F. Takut kepada iblis dan setan. Sebagian orang juga tidak sedikit yang meninggalkan sholat karena takut akan diganggu iblis, karena takut akan hilang kesaktian atau ilmu yang sedang diamalkan. Mereka yang terkadang mengerjakan sholat, terkadang tidak. Antara dua kelompok yang telah lalu tersebut terdapat suatu kelompok, yaitu kelompok yang tidak terus-menerus meninggalkan sholat dan tidak terus-menerus pula mengerjakannya. Sebab-sebabnya juga bermacam-macam. Pertama, sebab adanya pengaruh teman. Karena itu apabila ia berjalan dengan kawan-kawan yang tidak sholat, dia turut meninggalkan sholatnya. Kedua, sebab disibukkan urusan dinas. Ketiga, sebab sukar melepaskan celana yang baru diambil dari laundry, atau karena menikmati suasana senja, melihat panorama yang indah dan menarik. Komunitas beraneka ragam sebab dalam meninggalkan sholat. Pertama, sebab alasan sedang menyusui anak dan kain pinggang selalu dibasahi kencing anaknya. Kedua, sebab adanya pengaruh suami yang fasik yang tidak sholat. Ketiga, sebab adanya prasangka bahwa sholat berfaedah untuk memperoleh kemapanan. Maka jika hidupnya telah mapan, sholat tersebut tidak diperlukan. Apabila bencana datang, mereka segera sholat dengan seyakin-yakinnya. 1001 macam sebab dapat diperoleh dan dipaparkan jika dikehendaki. Akan tetapi karena maksud kita hanya memberi gambaran-gambaran yang nyata saja, kita cukupkan sekedar contoh ini. Sesudah terang dan jelas penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang yang meninggalkan, maka wajib bagi kita para ahli untuk mengusahakan obat menurut penyakitnya. Untuk mengobati mereka yang sholat diperlukan obat khusus, dan untuk mengobati mereka yang tidak mau sholat perlu juga usaha yang khusus. Inti pokok dari sebab-sebab tersebut ialah tidak tertanam peranan sholat dalam lubuk jiwa sebagian masyarakat. 2. Umat Islam dan jamaah sholat. Semangat kaum muslimin dalam menegakkan jamaah saat ini sangat memprihatinkan. Semangat menghadiri dan mendirikan jamaah telah tipis, sehingga seakan jamaah adalah sesuatu yang hukumnya sama antara meninggalkan dengan mengerjakannya. Sulit kita temukan masjid atau maunasah langgar dalam bahasa Aceh yang tetap mendirikan jamaah di 5 waktu sholat. Banyak umat Islam yang melecehkan dan tidak menghiraukan jamaah walaupun mereka telah dilanggar atau di masjid ketika jamaah didirikan. Ketika azan didengungkan dan jamaah didirikan, mereka tetap duduk bersama beberapa temannya mengobrol, mengelantur ke sana kemari. Ketika waktu sholat telah hampir habis, barulah dengan bergegas dan tergesa-gesa mengerjakan sholatnya. 3. Keadaan jamaah sholat. Banyak hal yang menyedihkan kita. Bila kita memperhatikan sholat jamaah, kita lihat keadaan saf jauh dari teratur dan sangat jauh dari yang dikehendaki oleh syarak. Di sana sini kita lihat saf yang lapang dan bengkok. Padahal Nabi SAW telah bersabda, Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Walladhi nafsi biyadihi inni la arash syaitana yadkhulu baina khalalis saffa ka'annahal hazm. Aturlah saf-safmu, dekatkanlah antara satu dengan yang lainnya. Berdirilah berhimpitan bahu, demi Tuhan yang diriku di tangannya. Sesungguhnya aku melihat setan masuk antara celah-celah saf dalam rupa anak kambing hitam. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, Ar-Riyad 285.
Kebanyakan orang yang berjamaah tidak mengindahkan keutamaan saf pertama. Mereka hanya mencari tempat yang tikar atau karpetnya bagus, yang menyenangkan duduknya dan tidak memperdulikan kesempurnaan saf. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Aqimus sufufa wa hazu bainal manakibi wa suddul khalala walinu bi aidi ikhwanikum wala tazaru furujatis syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Didirikanlah saf dengan sempurna, hendaklah pundak-pundak itu bertentangan satu sama lain. Tutuplah tempat yang lapang-lapang, berlaku lembutlah kamu apabila kamu ditarik untuk kebaikan saf, dan janganlah kamu membiarkan lapangan-lapangan setan. Barang siapa menghubungkan saf atau menyambungkannya, niscaya Allah menghubunginya, dan barang siapa memutuskan saf, niscaya Allah memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Umar bin radhiyallahu an, Tarhud Tasrib 2325. 4. Keadaan imam jamaah salat. Banyak imam yang tidak mengetahui etika menjadi imam dan etika dalam salat. Imam banyak yang percepat salatnya yang berakibat salatnya menjadi cedera. Kecepatan yang tidak memberi kesempatan bagi makmum untuk menunaikan salat dengan khusyuk dan khudu'. Banyak imam yang salah mengartikan dalam memahami hadis yang memerintahkan bagi imam untuk meringankan salat. Kekecewaan besar terjadi karena kondisi maupun tindakan umat Islam yang tidak mengindahkan terhadap salat jamaah. Tujuan dari semua perbuatan yang disyariatkan adalah untuk menghasilkan persatuan agar sesama umat Islam tidak terpecah belah. 5. Umat Islam dan Jumat. Banyak di antara umat Islam ketika khatib menyampaikan nasihat-nasihatnya di mimbar masjid, mereka melampiaskan keisingan di warung-warung kopi, dan banyak pula yang mendapat waktu istirahat untuk ke masjid mempergunakannya untuk tidur. Banyak umat Islam juga yang hanya lewat di depan masjid ketika sholat Jumat, dan mereka tidak merasa wajib atau telah bebas dari kewajiban menghadiri Jumat. Ancaman dan peringatan agama tidak mengecutkan hatinya dan membekas pada dirinya karena kelemahan imannya dan kejahilannya terhadap undang-undang ilahi. Mereka tidak memperhatikan hadis Rasulullah, "Man taraka salata jumu'atin tahawunam biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa meninggalkan 3 Jumat karena memandang remeh, niscaya Allah mencap atas hatinya dengan cap munafik. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Ja'di Damai Nailul Autar 3272. 6. Keadaan Jumat. Perbuatan-perbuatan umat Islam pada hari Jumat menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui syariat Islam dan bahkan tidak mau memeliharanya. Umat Islam banyak pergi ke masjid dengan pakaian yang tidak layak, bukan dengan pakaian khusus ke masjid, sebagaimana yang mereka pakai untuk ke tempat-tempat keramaian. Ada yang pergi dengan baju kerjanya, ada yang dengan baju tidurnya, ada pula yang memakai kaos yang dihiasi gambar dan aneka rupa tulisan. Tetapi kalau ke tempat kenduri, mereka memakai kemeja dan jas, menggunakan parfum atau wangi-wangian. Mereka tidak memperhatikan bau badannya. Banyak juga yang tidak memerlukan mandi untuk sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi dari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang akil baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Munzir dari Abu Sa'id Al-Khudri An-Nail 327. Sebagian umat Islam juga tidak segera ke masjid walaupun keutamanya besar. Banyak yang datang ketika khatib sedang khutbah. Setelah sampai di masjid, mereka melangkai duduk orang lain sebelum khatib naik mimbar. Mereka duduk santai di luar. Kelompok ini tidak mempergunakan kesempatan baginya beribadah, bahkan tidak mementingkan sedikit pun soal khutbah. Banyak juga di antara mereka mendengar khutbah sambil berbicara dan berbisik-bisik. Nabi SAW bersabda, "Man taqallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamisli himari yahmilu asfara wallazi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah." Barang siapa berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah adalah ia seperti keledai yang bawa kitab. Orang yang mengatakan kepadanya, "Diamlah engkau," dianggap tidak memperoleh Jumat juga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas An-Nail 333. 7. Keadaan khatib dan muazin. Kondisi khatib dan muazin kalau kita perhatikan saat ini banyak sekali yang hanya pandai membaca khutbah usang yang tidak memenuhi kemaslahatan pendengar dan jauh dari perkembangan zaman. Bahkan ketika seorang khatib yang sanggup memenuhi kemaslahatan pendengar dan khutbahnya sangat sesuai dengan kehendak zaman, maka khatib kuno akan mengeluarkan fatwanya bahwa khutbah tersebut tidak sah karena tidak berjalan seperti khutbah di masa Nabi SAW atau telah bercampur baur dengan nasihat dunia.
Khatib kuno akan tetap pada kondisi dan materi khutbah usangnya tersebut. Khutbah usang tersebut akan menjadi bahan tertawaan orang ramai karena banyaknya jemaah yang tertidur ketika khatib kuno membaca khutbah usangnya. Tetapi sebaliknya terdapat khatib-khatib modern yang memanjangkan khutbahnya sehingga menjemukan dan menggelisahkan hadirin dan sangat meringankan sholatnya. Nabi SAW bersabda, Inna mimma innati fiqhid rajuli tulas salati wa kisaral khutbah. Sesungguhnya di antara alamat tanda seseorang mempunyai pengertian dalam agama ialah panjang solatnya dan pendek khutbahnya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dari Ammar bin Yasir An-Nail 3331. Sedangkan kondisi muadzin saat ini adalah lebih mementingkan merdu dan tingginya suara saja. Bagus bacanya tidak dipedulikan, bahkan banyak sekali muadzin yang tidak dapat bertanggung jawab dalam soal waktu karena tidak mempunyai pengetahuan. 8. Umat Islam dan masjid. Banyak kondisi masjid dan tempat ibadah lainnya saat ini yang jauh dari kenyamanan, baik dari kondisi bangunan, kebersihan maupun aktivitas keagamaan. Kondisi tersebut menjadikan tempat ibadah tersebut jauh dari kelayakan sebagai Baitullah atau rumah Allah. Banyak umat Islam yang kurang memahami makna dan pengertian masjid. Mereka banyak memaknai bahwa masjid hanyalah sebagai tempat mendirikan Jumat saja. Padahal semua tempat yang disediakan untuk umum berjamaah adalah dianggap masjid. Karena itu tempat-tempat yang dinamakan langgar atau munasah tempat warga berjamaah adalah dianggap masjid. 9. Upaya-upaya memperbaiki kerusakan salat dan ibadah. Pendidikan dan pelajaran merupakan kegiatan yang penting dalam rangka meningkatkan kewawasan dan pengetahuan keagamaan. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak dapat menghasilkan perubahan cepat untuk memperbaiki praktek solat umat Islam yang telah rusak jika tidak diiringi contoh dan teladan. Dengan bimbingan dan tuntutan diharapkan terjadi perbaikan dalam praktek ibadah. Untuk memperbaiki praktek solat umat Islam perlu dibangun gerakan memberi contoh dan teladan yang lengkap dan sempurna. Upaya tersebut meliputi a. Sungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW mengenai urusan peribadatan dengan sebaik-baiknya. B. Mengajak teman dan saudara dengan dasar hikmah dan nasihat yang baik, meneladani dan mengikuti cara salat Nabi SAW. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang mampu berperan sebagai penabur sunnah yang berjuang untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku rusak, baginya pahala 100 syahid. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Hurairah Al-Ibda 30. Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat harus dapat mengajak umat untuk beribadah, memamurkan masjid dan menegakkan nawafil atau ibadah pelengkap dengan jalan a. Pelajaran atau tadris, b. Pengajaran mau'izah nasihat, c. Penerangan dan penyiaran ta'rif nasir, d. Teladan yang sempurna uswah hasanah. Allahumma waffiqna ila ma tardah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.